Saya Viva Tamara yang akan membantu pelaksanaan apel pagi penyuluh pertanian pada hari ini, Senin 30 Maret 2026. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam kegiatan apel pagi dalam rangka mendukung program strategis pembangunan pertanian melalui penderasan informasi dan optimalisasi peran penyuluh pertanian pada program LTT serta Brigade Pangan. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk terus memperkuat koordinasi, sinergi, dan peran strategis penyuluh pertanian agar semangat swasembada pangan benar-benar terasa dan berdampak hingga ke tingkat petani. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama arahan apel pagi hari ini. Kepada Ibu Intan Rahayu selaku Kepala Balai Besar BRMP, Babel, dan juga tim teknis Komplain Capir Digital, kepada Ibu Intan kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Viva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu sudah hadir sebanyak 5.200, 5.300-an ya. Mungkin masih banyak yang belum bergabung. Mohon kiranya dapat bergabung, minta teman-temannya para Kelsey, Kak Timker untuk segera bergabung. Nanti sambil kita menunggu Kapuslu dan juga mungkin Ibu Kepala Badan memberikan arahannya pada pagi hari ini, kita akan bahas beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan bahas dari mulai di mana saya ditugaskan, yaitu kelompok capir digital. Boleh ditayangkan datanya yang warna-warni dulu, boleh? Atau yang satunya lagi, boleh? Salah satu, silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan jumlah anggota WAG sebanyak 1,7. Nah, ini 1,7 juta ini masih kecil sekali dibanding dengan 24 juta anggota Pusluhtan Bapak Ibu. Simluhtan maksudnya, anggota Simluhtan. Nah, ini petani dalam Simluhtan. Jadi baru 1,74 kalau nggak salah 1,74 juta paling banyak itu dibandingkan dengan 2,24 juta petani di Simluhtan. Jadi masih banyak sekali WAG yang masih sedikit anggotanya, ada yang hanya 2, 7, atau mungkin ada beberapa yang sudah lebih dari 1.000. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk bisa menambahkan WAG-nya untuk lebih banyak lagi. Nah, anggotanya ya, WAG maupun anggotanya. Kemudian dari sisi banyaknya desa yang sudah tergabung, ini juga masih sedikit sekali Bapak Ibu. Jadi kemarin ini tanggal 28 Maret 2026, ini data yang saya share tadi ke Bu Neneng ya, tanggal 28 ya. Iya, karena ya tanggal 29 ini baru pagi ini kita akan laporkan. Jadi ini tanggal 28 Maret 2026. Jumlah desa yang sudah terhubung dalam WAG itu baru 64%. Jadi dari 83.000 baru 53.600 yang sudah terhubung yang memiliki WAG. Jadi ada beberapa penyuluh yang sangat rajin sekali dan saya sudah membuktikan itu, saya sudah lihat sendiri, yaitu sebanyak ada 8 WAG satu desa. Ya, jadi luar biasa semangatnya dan kemudian anggotanya juga dikumpulkan, jadi sudah lebih dari 1.000 pastinya. Dan ini bisa terus ditingkatkan di mana satu WAG itu maksimal bisa mendapatkan 1.024. Nah, wajibnya adalah 1.000 ya, 1.000 satu WAG. Nah, silakan Bapak Ibu tambahkan lagi anggota WAG-nya. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat langsung ke data yang ada. Sebetulnya di provinsi ada beberapa yang masih merah Bapak Ibu. Ya, yang masih merah itu di bawah ya, ada Papua Tengah, Papua Pegunungan. Kemudian dari Papua dan Papua Barat Daya di provinsinya ini belum 100%, karena provinsi ini akan didukung oleh desa dan kecamatan. Kalau kita lihat di kecamatannya, ini juga masih ada Kepulauan Riau, karena desanya juga baru 3%, jadi Kepulauan Riau di kecamatan 15,91%. Nah, sangat kecil sekali.
Jadi silakan dari Kepulauan Riau ya, Kelsey, Katimker, Kepulauan Riau ditingkatkan lagi pelaporannya. Nah, kemudian juga ada di eh, DKI ya, maaf, tadi DKI ya, DKI Jakarta yang 15,91 dan karena di kalau kelurahannya baru 3%. Nah, ini mungkin DKI silakan dikoordinasikan lagi kepada tim Puslu ya, karena kita kan dekat ya di sama-sama di Pasar Minggu, silakan dikoordinasikan lagi bagaimana pendataannya, apakah datanya sudah sesuai ataukah harus ada verifikasi data lagi sehingga yang tidak bisa dilaporkan dan tidak ada peluang potensi pertaniannya. Nah, ini juga mungkin harus dihapuskan dari data di database Komplek Capir Digital. Nah, kemudian Kepulauan Riau ini juga biasanya baru 49%, 49,76%, di mana kecamatannya 76,35% ya. Nah, ini biasanya harus ditingkatkan lagi. Nah, kalau kita lihat lagi di bawah ya, yang merah-merah di sisi kecamatannya ada di Kalimantan Utara. Nah, karena biasanya baru 20% ya, jadi kecamatannya 54%. Begitu juga di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Nah, ini silakan kalau ada harusnya dikomunikasikan dengan Pusluhtan ya di Bu Febi, tempat Bu Febi dan teman-teman. Ini silakan dikoordinasikan Bapak Ibu sekalian, Kelsey dan para Dirwil ya, Direktur Wilayah BRMP di masing-masing lokasi. Nah, kalau kita lihat lagi selain itu di mana kali kecamatannya juga sudah hijau, tapi ada masih desanya yang masih merah ya. Kita lihat Sumatera Utara. Sumatera Utara desanya 45,76%. Jadi desanya ini belum banyak memberikan kontribusi, tapi kecamatannya hampir 83% kecamatan ini sudah terlaporkan. Jadi penyebarannya hampir merata, tapi kuantitasnya sedikit gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah Jambi ya. Jambi juga 53%. Kemudian Sumatera Selatan 43%. Ya, kemudian eh, kita lihat di bawah lagi Kalimantan Barat 37% di desanya dan Kalimantan Tengah 58%. Kemudian ada lagi di Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah 52%. Nah, ini Bapak Ibu mohon ditingkatkan ya jumlah WhatsApp grup, jumlah pelaporannya, dan jumlah anggota grupnya juga. Kalau kita lihat misalnya ya di mana nih? Yang paling tinggi sekarang adalah Sumatera Barat. Sumatera Barat kalau kabupatennya 100%, kecamatannya 100%, dan desanya itu 97,71%. Di mana desanya itu sudah 1.236 desa atau 1.236 WhatsApp group. Nah, kalau ada sebanyak ini, berarti harapan kita ya total anggota WAG-nya dikali 1.000, berarti 1,2 juta ya anggotanya. Tapi di sini masih 60.651. Jadi masih kurang banyak ini Bapak Ibu di Sumatera Utara ya. Mungkin tempat saya misalnya ya, tempat kami nih di Bangka Belitung, di mana desanya juga 17% dan desanya sudah 374 desa. Nah, ini pun harusnya 374.000 ya, kalau dikalikan 1.000 ini belum maksimal, baru 14.680. Nah, kita terus tingkatkan Bapak Ibu. Kita tunggu, kita terus tingkatkan, kita tambahkan lagi WhatsApp grupnya, jadi WhatsApp grup yang ada di keluarga kita, di desa kita, di lingkungan kita, silahkan ditambahkan ya Bapak Ibu. Demikian mungkin ini banyak sekali yang potensi seperti di Jawa Tengah ya. Jawa Timur dan Jawa Tengah ini selalu nomor 1 di masing-masing desa ya, atau masing-masing desa yang terbanyak dilaporkan. Jadi Jawa Timur ya itu 7.130 desa. Kemudian Jawa Tengah 6.790 desa. Nah, Jawa Barat tuh kalah dengan Aceh. Aceh itu 4.971 desa.
Kalau melihat dari banyaknya desa, desa ini pastinya tergantung dari yang telah diakui oleh Kementerian Dalam Negeri. Otomatis pasti desanya lebih banyak di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, tapi Jawa Barat itu juga seharusnya bisa lebih banyak lagi. Nah, dengan banyaknya desa seperti ini, kalau dilihat dari jumlah anggota WAG-nya masih sangat sedikit Bapak Ibu, masih jauh ya. Silakan nanti bisa ditambahkan, dimintakan semua penyuluhnya untuk menambahkan WAG, ya anggota WAG dan WAG-nya yang belum terbentuk karena kita baru 64%, jadi masih 35, sekian persen itu belum ada WAG-nya. Ataukah memang belum desa tersebut tidak ada potensinya, ini bisa dikomunikasikan atau bersurat kepada Kapusluh ya, agar nanti diverifikasi kalau memang tidak ada kita harus hapus dari database ini ya. Mungkin seperti itu. Lanjut lagi slide berikutnya. Kita lihat lagi hasil kita harus evaluasi. Ini sudah tanggal 30 Maret, kita mulai itu tanggal 4 atau tanggal 5 Maret. Boleh diganti lagi? Ini Bapak Ibu admin tayangannya. Yang kedua ya, kita akan lihat di mana per harinya itu kita selalu merekap data-data yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, maksimal kita pernah dapat sampai 55.000 penderasan, yaitu di tanggal 21 Maret. Coba kita lihat. Ya, tanggal 21 Maret. Nah, di sini maaf, bukan tanggal 21, ternyata ya, tanggal 25 Maret. Tanggal 25 Maret itu 55.734.845. Di mana total anggota WAG itu 1,5 juta. Dibandingkan dengan hari ini 1,74 juta, kita baru dapat tanggal 28 kemarin sekitar 38 juta, 38,5 juta. Jadi sebetulnya partisipasi dari Bapak Ibu sekalian ini belum terlalu banyak gitu ya. Dan ternyata memang banyak yang masih menderaskan hanya kurang dari yang wajib dideraskan. Ya, contohnya kemarin tanggal 29 itu 11 berita, tanggal 28 tuh kalau tidak salah 9 berita ya. Nah, ini 9 atau 7 ya, nanti saya cek lagi. Ya, nah itu harus semuanya Bapak Ibu dan ditambahkan ada beberapa penyuluh itu menambahkan data LCS dalam arti kalau berita LCS itu berbeda dengan berita yang disampaikan oleh Biro KLI, maka silakan ditambahkan berita LCS. Jadi kalau misalnya berita LCS-nya ada 3, kemudian dari KLI di WhatsApp Group ada 11, jadi ada 14 berita yang telah disampaikan kepada anggota WhatsApp Group. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan membuat inisiatif dengan berita-berita positif lainnya yang membangun, yang juga merupakan informasi-informasi positif yang disampaikan kepada para petani dan anggota WhatsApp Group sekalian. Demikian Bapak Ibu. Nah, ini kita selalu pantau setiap harinya dan disampaikan kepada Pak Menteri. Jadi memang target kita itu adalah sebanyak WhatsApp WA anggota WA-nya ini sebanyak anggota Simluhtan ya 24.000 anggota petani, harusnya seperti itu sudah terkumpul. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kenapa kesulitan untuk menambahkan anggota petaninya ini. Di mana saya juga melihat bahwa Bapak Ibu memiliki hubungan yang erat sekali dengan para petani di lapangannya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke LTT sebentar dan kemudian cetak sawah sedikit ya. Saya ingin sampaikan karena pada pagi hari ini Bapak Ibu di PPSDMP mendapatkan arahan untuk mengawal cetak sawah di lapangan ya, dan beberapa teman-teman sudah bergabung di lapangan pada pagi hari ini dan nanti bergabung dengan Bapak Ibu sekalian sebagai penyuluh untuk bisa meningkatkan luas tanam di cetak sawah ya. Nah, ini sementara sebelum kita masuk ke cetak sawah, kita lihat dulu LTT. Laporan LPT pada tanggal semalam ya 29 Maret 2026. Alhamdulillah untuk klaster 1 semuanya sudah kuning dan ada 2 yang hijau ya. Hijau adalah Jawa Timur dan NTB. Ya, Jawa Timur luar biasa. Kalau Jawa Timur sebelum kemarau tiba, Jawa Timur memang harus gercep melakukan atau gaspol melakukan pertanaman ya. Jadi Jawa Timur memang biasanya kemarau itu banyak di Jawa Timur, tapi sekarang juga ada beberapa di Jawa Barat ya, sudah dilaporkan juga.
Nah, ini mungkin sebentar lagi Jawa Tengah juga akan hijau dan mungkin diikuti dengan klaster satu lainnya. Sementara di klaster 2 itu masih ada dua yang merah, yaitu di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah dan Riau. Nah, ini apakah kita bisa ya dalam 2 hari ini bisa mengkuningkan semua gitu ya? Sedangkan mungkin sebentar lagi Banten akan hijau, ini Banten akan hijau bentar lagi ya, masih sudah 82,41% dan mungkin diikuti oleh Bali ya. Lanjut lagi ke bawah. Di klaster 3 sudah banyak yang hijau Bapak Ibu. Di klaster 3 Papua Barat Daya, Maluku Utara, Papua Tengah, Maluku dan Papua Barat. Sementara nanti akan menyusul Papua dan tempat kami insya Allah juga kami usahakan supaya bisa menyusul Kepulauan Bangka Belitung. Ya, teman-teman di Kepulauan Bangka Belitung tetap semangat, kita masih ada kesempatan ini, ada sekitar 9% lagi. Nah, kemudian di tempat lain juga masih ada yang merah ya Bapak Ibu, di mana Kalimantan Timur, Bengkulu, Sulawesi Barat, Papua Pegunungan, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Kapusluh kita, Kepala Pusat Penyuluhan kita, itu juga menjadi salah satu PJ di Gorontalo. Oleh karena itu, Katimker dan Kelsey di Gorontalo, mohon bisa ditingkatkan pertanamannya untuk kita membantu Kapusluh juga ini, untuk supaya bisa kita naikkan menjadi minimal kuning ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, masuk sedikit ke cetak sawah. Ini bisa ditutup dulu Bapak Ibu, Bapak siapa nih admin ya. Nanti kita masuk ke cetak sawah sedikit. Jadi kenapa cetak sawah ini kita harus tingkatkan pertanamannya? Karena sudah ada beberapa yang olah lahan Bapak Ibu. Jadi olah lahan sudah ada. Mungkin selama ini Bapak Ibu penyuluh dan kemudian BP itu menangani sawah-sawah yang sudah existing. Karena BP itu kan kalau dioplah harus yang sudah di atas IP 1. Sementara cetak sawah ini IP-nya masih 0. Nah, sekarang kita harus proyeksikan untuk bisa menanam di 19 provinsi kalau tidak salah. Bisa ditayangkan yang cetak sawah saja? Ya, 19 provinsi kalau tidak salah itu sudah harus bisa ditanami ya. Nah, ini yang terutama yang hasil Erpata pada saat ini. Ya, ini oplah. Kalau oplah ini 2025 memang juga menjadi kewajiban kita untuk bisa menanami karena olah lahannya sudah ada. Olah lahannya itu sudah ada 28 hektar ya. 28 hektar ini sudah ada dan relatif ada di berapanya? 1, 2, 3, ini saya sebut ya, Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Sumatera Utara, kemudian Lampung, lanjutnya adalah Kalimantan Selatan, kemudian lanjutnya adalah Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Barat, kemudian Bengkulu, lanjutnya adalah Papua Selatan dan tempat kami tidak ada sebetulnya ini. Bangka Belitung tidak ada oplah 2025 itu hanya SID saja. Jadi belum dilakukan konstruksi dan ini sudah olah lahan fase oplah 2024. Ya, lanjut lagi. Kita lihat cetak sawah Bapak Ibu. Cetak sawah yang IP-nya masih 0, tapi BP-nya juga harus dibentuk karena cetak sawah itu oplah dan cetak sawah itu punya BP ya. Jadi sudah harus ada BP-nya dan dibantu dari Alsin BP di cetak sawah. Nah, olah lahannya ini sudah banyak dan Bapak Ibu silakan identifikasi lagi di 19 provinsi yang sudah ada cetak sawah ya di sini ya. Kalimantan Tengah ini sudah ada olah lahannya. Jadi semua saya bacakan ini untuk yang konstruksi. Ini konstruksi sudah relasi fisik 103,771 hektar ya, 103,771 hektar. Jadi 225.000 hektar. Nah, kemudian untuk olah lahannya sudah 24% dari 225.000, yaitu 53.998. Sedangkan tanamnya baru 12.243. Nah, ini tanam ini yang harus kita percepat Bapak Ibu. Karena olah lahannya sudah banyak, sudah 53.000.
998 ya, itu ada di 19 provinsi. Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Papua Selatan, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, kemudian Kalimantan Barat, Papua Pegunungan, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian di sini ada Papua Barat Daya, Papua, NTT, Sulawesi Barat, dan Gorontalo, ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting sekali di mana masih yang banyak ini terutama di Kalimantan Tengah, kemudian Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Selatan, ya yang lebih dari 5.000, yang lainnya di bawah 5.000. Tapi ini tidak menutup kemungkinan semuanya bisa ditanami ya Bapak Ibu, dan ini harus ada percepatan. Yang sudah 91 ini Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat ya, olah lahannya juga sudah hampir selesai dibandingkan dengan targetnya ya 91,70, dan juga untuk Kalimantan Utara ya. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi mohon dapat disupport dari kelompok capir digital ya, maupun dari LTT dan cetak sawah ini. Nah, untuk kelompok capir digital, pertama masih banyak WAG yang belum terbentuk di level desa. Masih banyak juga WAG anggotanya yang hanya kurang, masih minim gitu ya. Ada yang baru 2 atau yang 7 atau yang kurang sekali. Nah, silakan ditingkatkan sampai menjadi 1.000. Kemudian juga masih banyak Bapak Ibu yang kurang berita penderasannya ya. Jadi mungkin karena belum melaporkan, jadi dilaporkannya besok. Nah, ketika dilaporkannya besok, misalnya itu tanggal 29 kemarin, maka setting tanggalnya harus tanggal 29. Dan dilaporkannya minimal itu 11, karena kemarin ada 11. Biasanya ada beberapa penyuluh itu menambahkan dari LCS, tapi LCS-nya di copy lagi, diambil lagi, menjadi berita di WhatsApp group. Jadi tambah 3, jadi semuanya 14. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan diupdate saat ini sehingga kami bisa merekap dan melaporkannya kepada pimpinan. Kita terus semangat dan kita targetnya kita harus sesuaikan karena masing-masing direktur wilayah sudah mendapatkan perintah dari Kepala BRMP untuk melakukan penilaian ya, karena direktur wilayah memiliki hak prerogatif untuk menilai para penyuluh sebanyak 40%, dan di situ termasuk penilaian terhadap penderasan informasi. Sudah diberikan perintah atau arahannya dari Kepala BRMP dalam hal ini. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Viva selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Intan Rahayu atas arahannya pada apel pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bersama mendengarkan arahan apel pagi hari ini kepada Ibu Septalina selaku Kasih Kelembagaan Penyuluh dan Ketenagaan Penyuluh. Kepada Ibu Lina kami persilakan. Baik, Mbak, terima kasih untuk waktunya. Yang kami hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang kami hormati juga Kepala BRMP Bangka Belitung, Ibu Intan Rahayu, para KLC Pusat dan juga para 38 provinsi, serta para Katinker dan yang saya banggakan para penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Selamat pagi, dan di dalam kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin karena masih di bulan Syawal. Mohon apabila ada segala hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal yang karim bagi yang beragama Muslim. Dan di bulan Syawal ini juga Bapak dan Ibu, semangat Bapak dan Ibu serta kinerja Bapak dan Ibu diharapkan tidak turun, bahkan diharapkan lebih meningkat setelah kita melakukan lebaran atau setelah kita melakukan cuti bersama kurang lebih 7 hari. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Intan bahwa untuk perkembangan kelompok capir, terutama untuk kaki 5 ya Bapak dan Ibu, itu masih banyak yang belum 100%, dan kami juga menyampaikan terkait laporan tentang PPP yang kondisinya saat ini
Sebentar saya ngisi absen dulu sebentar ya. Bentar Pak, nanti tak telepon lagi. Yang kondisinya saat ini kurang layak, silahkan dilaporkan melalui Bu Yoce, dan juga data-datanya juga silakan disiapkan. Kemudian disampaikan kepada Bu Oce, misalnya kemarin itu kami mendapatkan laporan dari BPP Kupang yang kondisinya sudah ambruk ya Bapak dan Ibu. Jadi kami tidak ingin ada hal-hal yang tidak kita inginkan lagi seperti itu. Jadi mohon Bapak dan Ibu segera melaporkan dan menyampaikan dokumentasinya kepada kami untuk yang BPP, baik itu yang tidak layak pakai, baik itu yang sudah rusak maupun juga yang akan dialihfungsikan. Kalau nggak salah kemarin pemohon juga sedang akan dialihfungsikan untuk menjadi MPG ya. Jadi mohon Katinker pemohon untuk bisa memberikan laporan secara tertulis kepada kami. Secara singkatnya sih sudah, tapi secara tertulis untuk detailnya belum. Tolong disampaikan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, terutama untuk para Katinker kabupaten, mohon tetap menjaga koordinasi, komunikasi, serta sinergi dengan para dinas kabupatennya masing-masing, bahwa pelaksanaan kinerja penyuluh pertanian itu juga tidak terpisah dari atau tidak dapat berdiri sendiri dari dinas. Jadi teman-teman Katimker tolong tetap menjaga komunikasinya secara konsisten dengan dinas, sehingga hubungan dengan dinas itu tetap menjadi harmonis. Karena kami tidak ingin ada hal-hal atau laporan-laporan lagi dari dinas terkait ketidakharmonisan hubungan penyuluh pertanian dengan dinas. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan CPCL, silakan Bapak dan Ibu melaksanakan dengan baik. Terima kasih untuk yang sudah melaksanakan verifikasi verbal pupuk bersubsidi dari seluruh kabupaten. Kami sudah tidak ada lagi peringatan atau komplain dari Direktorat Jenderal Pupuk. Jadi saya yakin penyuluh pertanian semuanya yang mendapatkan surat tugas tersebut sudah melaksanakan verifikasi pupuk bersubsidi dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk CPCL non pupuk bersubsidi sesuai dengan Permentan nomor 2 tahun 2026, Bapak dan Ibu nanti SK-nya akan diterbitkan oleh Kepala BRMP Provinsi. Kami sudah menyiapkan surat dari Bapak Kepala Pusat Penyuluhan per hari ini sudah disampaikan kepada Ibu Sekretaris BRMP untuk dapat disampaikan kepada seluruh BRMP di 38 provinsi agar dapat membuatkan surat penugasan bagi Bapak dan Ibu penyuluh pertanian yang akan melaksanakan CPCL atau tugas perbantuan lainnya, tugas-tugas program kementerian lainnya yang juga akan meninggalkan CWS atau keluar dari CWS. Misalnya Bapak dan Ibu mendapatkan undangan gerakan tanam di provinsi dan Bapak Ibu ada di kabupaten, sehingga SK penugasannya atau surat penugasannya berasal dari Kepala BRMP. Dan Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan absensi untuk yang sudah memegang surat penugasan dari Kepala BRMP. Surat inilah yang nanti akan menjadi eviden pada saat Bapak dan Ibu melaporkan bahwa hari ini, misalnya tanggal 30 Maret 2026, Bapak dan Ibu mendapat penugasan dari BRMP untuk mengikuti persiapan gerakan tanam di provinsi misalnya, sampai dengan tanggal 1 April 2026. Nah, di sana, di presensinya Bapak dan Ibu nanti ditulisnya seperti itu. Dinas luar dalam rangka persiapan penanaman gerakan tanam padi di mana. Mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tolong surat tugas itu diupload, kemudian laporan perjalanan dinasnya Bapak dan Ibu juga diupload di presensinya. Jadi itu Bapak dan Ibu yang menjadi perhatian dan informasi dari saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap selalu dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan meningkatkan kinerja lebih baik. Demikian Mbak, kami kembalikan ke Mbak Viva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lina yang telah memberikan arahan pada apel pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan apel pagi dari Ibu Febi, KLC Penyelenggaraan dan Kerjasama. Kepada Ibu Febi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati Kepala BBRMP Provinsi Bangka Belitung, yang saya hormati KLC, Katinker, dan KTU Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, dan yang saya hormati KLC Provinsi, Katinker Provinsi, serta Katinker di 514 kabupaten, serta seluruh penyuluh pertanian baik di pusat maupun di daerah. Yang saya banggakan pagi ini, izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terkait penderasan informasi melalui link medsos. Tadi pagi kami sudah menyampaikan 3 link medsos untuk di like, komen, dan share LCS. Bapak Ibu, mohon bantuannya Bapak Ibu, beberapa hari ini untuk LCS terjadi penurunan partisipasi Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu, selain kita melakukan penderasan informasi melalui kelompok capir digital terkait like, komen, dan share untuk 3 link medsos yang kami juga share melalui WAG kepada Bapak Ibu penyuluh pertanian, juga disampaikan kepada FSU. Izin Bapak Ibu, jangan hanya melaporkan di laporan EPUSLU saja, tetapi dibandingkan beberapa hari kemarin laporannya lumayan tinggi, 33.000, sedangkan di like, komen, dan share di mohon Bapak Ibu, saya akan evaluasi lagi hari ini untuk yang sudah melaporkan di EPUSLU juga sudah melakukan like dan komen terlebih dahulu. Komennya bisa dilakukan lebih dari 1 kali, kemudian bisa di-share, kemudian juga bisa di-repost di akun medsos pribadi Bapak Ibu penyuluh pertanian. Izin setelah dilakukan LCS baru dilaporkan di aplikasi EPUSLU untuk LCS. Kemudian yang kedua, selain Bapak Ibu melakukan pelaporan LCS, penderasan informasi di aplikasi EPUSLU, Bapak Ibu juga melaporkan HPP DKP dan HPP Jagung. Kemudian terkait kelompok capir digital, mohon terus diupdate datanya Bapak Ibu, jangan sampai ada penurunan jumlah anggota WAG, karena pasti jumlah anggota WAG-nya bertambah, Bapak Ibu jangan sampai ada pengurangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Febi atas arahannya pada apel pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian apel pagi kita pada hari ini. Semoga arahan dan penyampaian yang telah diberikan dapat menjadi penguat langkah kita bersama dalam mengawal pembangunan pertanian, khususnya melalui optimalisasi peran penyuluh pertanian pada program LTT dan Brigade Pangan. Menutup apel pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Viva Tamara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.